Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amin. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fiddin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al-ayah. Wal takum minkum ummatun. Hendaklah jadilah sebagian dari kamu umat yad'una ilal khair, yang mengajak pada kebaikan. Umat di dalam tafsir Baghawi, Ibnu Katsir, Qurtubi atau lainnya itu adalah jamaah. Jadilah sebagian dari kamu umat yang mengajak pada kebaikan. Min di sini adalah ditab'id, sebagian, karena tidak semua orang itu alim atau tahu. Berarti ini bisa diartikan ya sebagian, memang sebagian. Jadilah dari antara kamu umat yang mengajak pada kebaikan. Kebaikan di sini kebaikan di dalam dunianya dan kebaikan di dalam agamanya. Tapi kalau di Jalalain yang dimaksud kebaikan adalah Islam. Kenapa di Jalalain kok Islam? Karena itu memang merupakan asas atau pondasinya. Jadilah sebagian dari kamu jamaah atau umat yang mengajak pada kebaikan. Kebaikan di dalam dunia dan kebaikan di dalam akhirat. Wa huwa anil khairu alal jumlati, dan kebaikan di sini menurut Abi Abdullah bin Alawi Al-Haddad kebaikan yang secara global. Al-imanu wa ta'atu wa da'watu ila tadika manzilatun indallah rafi'atun. Iman, ketaatan, berdakwah. Adapun berdakwah pada demikian adalah menempatkan di posisi yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada berzikir, dikir wiritan misalnya, itu lebih tinggi pahalanya mengajak kebaikan pada umat. Contoh begini, misalnya kita wiritan subhanallah, 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 pahalanya ya juga besar. Tapi lebih besar dari itu adalah mengajak kebaikan pada umat. Karena risikonya lebih tinggi dan juga lebih capek. Wa qurbatun illahi adimatun, dan kedekatan kepada Allah yang tinggi, yang agung. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un. Wa man da'a ila dhalatin kana alaihi minal itsmi mislu asami man tabi'ahu min ghairi ayanqusa min asamihim syai'un. Barang siapa yang mengajak pada petunjuk Allah, maka dia mendapat pahala dan juga mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya. Misalnya ada orang mengajak kebaikan, mengajak pada jalan Allah dan diikuti oleh orang. Lah, ini dapat dua. Satu, mendapat pengajaknya itu. Nomor dua, karena diikuti orang. Kalau diumpamakan di sini seperti agen, mendapat dua bagian. Yang pertama bagian karena mengajak, yang kedua karena diikuti orang, tanpa ada kekurangan atau dikurangi.
Misalnya begini, saya mengajak kebaikan pada seseorang. Kemudian orang tersebut mengikutinya. Saya mendapat pahala karena mengajak dan juga mendapat pahala karena diikuti orang itu dan tidak mengurangi pahala orang yang ikut itu. Sedikit pun tidak akan menguranginya. Dan begitu juga barang siapa yang mengajak kejelekan kemudian diikuti, maka dia akan dapat dosa seperti dosa yang mengikutinya dan tidak mengurangi dari dosa orang tersebut. Berarti mendapat dosa dua. Yang pertama mendapat karena mengajak berbuat dosa. Yang kedua mendapat dosa karena diikuti orang yang diajak berbuat dosa itu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ad-dalu alal khair kafa'ilihi, yang menunjukkan pada kebaikan seperti yang melakukan kebaikan. Contoh ya, zaman sekarang itu kan zaman medsos. Kita menggunakan HP dengan yang baik. Ada tentang pengajian atau hukum-hukum yang sesuai dengan syariat, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kalau sekarang ya NU lah, di-share, niat berbagi, niat menyebarkan kebaikan, niat berdakwah, maka dia akan sudah mendapat pahala kebaikan karena menunjukkan pada kebaikan. Ya juga bisa diartikan mafhum muqabalahnya. Mafhum muqabalahnya adalah ya kejelekan. Sudah tahu bahwa itu jelek tapi di-share. Berarti mengaku itu tidak mengaku berarti sudah berbuat dosa karena menunjukkan pada kejelekan. Sudah tahu berita itu berita bohong tapi di-share. Sudah tahu berita itu bisa menyakiti pemerintah, di-share. Itu berarti sudah berbuat kejahatan. Mengaku atau tidak, maka dia akan sudah berbuat dosa. Tapi aneh, zaman sekarang kadang-kadang meng-share kebaikan itu malah berat. Tapi meng-share berita-berita yang tidak jelas, bahkan itu buruk, bahkan itu berita yang menggunjing seseorang atau menjelekkan seseorang atau memfitnah seseorang, malah dengan mudahnya meng-share-nya. Ini dosa besar ini. Dosa besar, hati-hati. Kalau ceramah agama yang baik dari orang-orang NU tidak mau di-share, pengajian yang jelas kitabnya, yang sudah jelas sanad keilmuannya, yang jelas ngajinya di mana, berat untuk meng-share-nya. Tapi berita artis di-share, berita-berita yang tak rokaron pokok isebaraki mandeman. Niki dosa, niki itu seraja nih ya. Apun tuh nyebaraki berita tidak guna nah. Apa bereng nyebarakin berita yang baik, pengajian yang baik, kajian kitab yang jelas. Apa sosana tempeng image sos ikuasen orang-orang tak kena. Seperti Wahabi misalnya. Orang-orang Wahabi kan kebedalin nih kan kulubit atin tolalah. Ada boleh kalau cerita sih bahas ada boleh. Selain mencoba amaliyah NU nih hubung boleh nih ya. Walaupun orang laba utana para mati lagi bi sempat nyebaraki kulu bid'atin Allah. Kemudian ujung-ujungnya menyindir perbuatan amaliyana NU yang dijelek-jelekan amaliyana NU. Pemikirannya itu dangkal. Kajiannya itu juga dangkal. Janggut dipanjangin. Jadi ya tidak heran lah kalau Said Sirot itu mengatakan semakin dipanjangkan jenggotnya semakin bodoh katanya gitu loh. Itu katanya kayak Said Sirot itu. Ya walaupun kedengarannya agak lucu juga ya, tapi memang kenyataannya begitu ya. Sudah bau tanah tapi yang digembar-gemborkan itu amalia NU dijelek-jelekin, disirik-sirikan. Bid'ah dolalah semuanya katanya itu. Masya Allah. Kita harus hati-hati. Mari kita berdakwah bersama. Kalau bisa mampu menulis, tulislah dengan yang baik. Kalau tidak mampu menulis, tidak mampu membaca, share-lah
kajian kitab yang sumbernya dari NU itu. Wallahu alam.